Jika tidak ada yang ditanyakan, ini langsung ya, saya masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kerangka pemikiran, hipotesis, populasi, dan sampel. Nah, jadi mungkin kalau kalian sekarang sudah pada mencari judul untuk sebenarnya apa yang mau dilakukan atau untuk penelitian skripsi yang mau kalian lakukan. Sebenarnya udah pada mau cari ya skripsi, judul-judul penelitian yang mau dilakukan ketika menyusun skripsi. Nah, ini untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang kerangka pemikiran, hipotesis, populasi, dan sampel. Nah, jadi dalam kerangka penelitian, kalau menurut Widayat dan Amirullah pada tahun 2002, nah itu kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi masalah yang penting. Kemudian kerangka pemikiran juga membangun suatu hipotesis sehingga dapat disebut dasar penyusunan hipotesis. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar metodologi penelitian, kerangka pemikiran ini bukan suatu hal yang asing ya. Tapi kerangka pemikiran ini merupakan suatu hal yang ada ketika melakukan penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kita lanjut. Ini menurut Purnomo, itu menjelaskan bahwa kerangka pemikiran itu menjelaskan gejala yang menjadi objek permasalahan yang dibahas serta disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran merupakan argumentasi peneliti dalam merumuskan suatu hipotesis. Nah, jadi kalau menurut Purnomo ini, kerangka pemikiran itu harus dilakukan atau variabel-variabelnya itu harus berdasarkan berdasarkan teori yang sudah ada, di dalam buku. Nah, jadi kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan kerangka teori yang ada dalam buku. Oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi karena ada gangguan. Ada gangguan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari kerangka pemikiran. Contoh dari kerangka pemikiran penelitian kuantitatif. Ini saya beri satu contoh dengan judul pengaruh motivasi belajar dan reward terhadap prestasi belajar di sekolah MTS TPI Perkebunan Gunung Melayu. Nah, jadi motivasi belajar itu dia variabel X1, kemudian reward itu adalah variabel X2, dan prestasi belajar itu adalah variabel Y. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa X1 dan X2 ini adalah variabel bebas yang dia tidak bisa dipengaruhi oleh variabel terikat. Apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya adalah variabel Y. Jadi Y ini kenapa dia dikatakan variabel terikat? Dia tidak bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya kecuali dia variabel motivasi belajar dan reward. Nah, jadi kalau motivasi belajar dan reward ini bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya, tapi tidak bisa dipengaruhi oleh variabel terikat, yaitu variabel Y atau variabel prestasi. Maka dalam penelitian ini, inilah kerangka pemikiran. Nah, inilah kerangka pemikiran yang ada dalam penelitian. Nah, kenapa ini tanda panah? Ini yang harus kita pahami adalah tanda panahnya. Nah, tanda panah motivasi belajar berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar. Reward berpengaruh terhadap prestasi belajar. Motivasi dan reward
secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, ini adalah kerangka pemikiran dan inilah yang harus kita gunakan sebagai acuan dalam alur penelitian. Di dalam alur penelitian, kita bisa melihat sebenarnya apa variabel X1, variabel X2, dan variabel terikat, atau dalam kata lain mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita sudah menemukan kerangka pemikiran, maka kita masuk kepada hipotesis. Jadi hipotesis itu kalau didefinisikan secara terperinci, itu hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo dan tesis. Kalau hipo itu sementara, sedangkan tesis itu adalah pernyataan atau teori. Sedangkan hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga. Hipotesis bisa benar atau juga bisa salah. Jadi hipotesis ini dalam kata lain bisa dikatakan adalah dugaan sementara. Bisa diduga dugaan sementara itu bisa dia berpengaruh atau dia bisa juga tidak berpengaruh. Jadi ini ada yang biasanya muncul dalam hipotesis. Nah, ini dia ada, maaf, sebentar. Nah, jadi dalam hipotesis itu ada simbol yang sering kita gunakan yaitu H0 dan HA. Jadi kalau H0 itu dikatakan dia tidak terdapat pengaruh, sedangkan HA itu dapat berpengaruh. Nah, ini saya kasih contoh tapi masih loading. Nah, ini tadi ya hipotesis ya. H0. Jadi dalam hipotesis itu bisa disimbolkan. Jadi kalau misalnya kita habis membuat kerangka pemikiran, itu biasanya dibawahnya hipotesis. Hipotesisnya lambangnya adalah H0 dan HA. Ini bisa berubah-berubah tergantung kita melihat buku statistik. Makanya dalam penelitian kita juga harus salah satu kita harus memegang buku acuan atau buku panduan yang kita lakukan. Misalnya dalam buku statistik 1, H0 itu bisa tidak terdapat pengaruh, sedangkan HA terdapat pengaruh. Sedangkan di buku statistik yang kedua bisa aja H0 itu terdapat pengaruh, HA tidak terdapat pengaruh. Nah, itu makanya ketika menulis skripsi kalian harus punya buku panduan atau buku pegangan buku statistik yang bisa nanti kalian pertahankan ketika dalam ujian skripsi. Karena kalau di ujian skripsi itu biasanya ada dosen yang tanya, ini H0 kok bisa diartikan tidak terdapat pengaruh, kok HA bisa diartikan terdapat pengaruh. Nah, itu biasanya dalam buku statistik itu berbeda-beda. Ada yang dia bisa H0 itu terdapat atau HA itu tidak terdapat. Tapi ini saya menggunakan buku statistik yang H0 itu tidak terdapat pengaruh dan HA terdapat pengaruh. Oke, ini saya kasih contoh satu. Nah, ini contohnya masih sama seperti yang tadi. Contohnya itu tentang judul pengaruh motivasi belajar, reward terhadap prestasi belajar. Ini jadi contoh hipotesis yang digunakan di dalam penelitian. Nah, ini hipotesisnya adalah yang pertama. Ini H0 tidak ada pengaruh secara parsial antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. HA ada pengaruh secara parsial antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Sedangkan H0 yang nomor 2 itu tidak ada pengaruh secara parsial antara reward terhadap prestasi belajar. Sedangkan HA-nya yang nomor 2 itu ada pengaruh secara parsial antara reward terhadap prestasi belajar. Nah, sedangkan jika dilihat yang di nomor 3, ini di nomor 3 adalah secara simultan, di mana motivasi belajar dan reward berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar, itu HA-nya. Sedangkan H0-nya tidak ada pengaruh secara simultan. Tidak ada pengaruh secara simultan antara motivasi belajar, reward terhadap prestasi belajar.
Nah, jadi kalau sudah yang nomor 3, dia itu gabungan dari X1, X2, dan Y. Itu dikatakan secara bersama-sama atau secara simultan. Sedangkan yang nomor 1 tadi itu adalah yang ini. Ini nomor satunya, motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Ada pengaruh dan tidak ada pengaruh. Kemudian yang nomor 2-nya itu ada yang ini, yaitu reward. Reward antara prestasi belajar, ada pengaruh dan tidak ada pengaruh. Sedangkan yang nomor 3-nya itu adalah yang ini. Jadi yang ini dengan yang ini itu digabung menjadi satu. Apakah ada pengaruh terhadap prestasi belajar? Begitu juga nanti dengan pengolahan datanya juga satu-satu dan kemudian secara bersama. Kalau secara statistiknya itu dikatakan kalau yang satu-satu secara parsial, tapi yang bersama-sama itu dikatakan secara simultan. Nah, ini kita masuk kepada populasi. Jadi setelah kita buat kerangka pemikiran, kemudian kita buat hipotesis penelitian, dugaan sementara, maka kita akan membuat populasi. Nah, kalau secara sederhana populasi itu dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Di dalam buku penelitian Sugiono tahun 2005 halaman 90 diartikan populasi itu sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Nah, jadi dalam populasi itu dia dikatakan sebagai objek penelitian. Jadi misalnya kalau objeknya itu sekolah, berarti ya dia tergantung berapa banyak, apakah kita mau menelitinya semua kelas yang ada di sekolah itu atau yang bagaimana. Karena populasi itu dia adalah keseluruhan dari objek penelitian kita. Ini misalnya tadi kan pengaruh motivasi belajar dan reward terhadap prestasi belajar sekolah di MTS TPI Perkebunan Gunung Melayu. Nah, jadi setelah kita lihat, setelah kita observasi, ternyata populasinya itu ada 560 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, setelah kita ketahui populasinya, maka kita tentunya harus mengambil sampelnya. Jadi kalau sampel ini bagian dari populasi. Jadi kalau secara teorinya, kalau menurut Sugiono itu mengartikan bahwa sampel sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasarkan pada estimasi penelitian, guna menentukan besaran sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian atau suatu objek. Nah, jadi sampel ini cara pengambilannya bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya sampelnya kurang 30, kita bisa menggunakan sampel jenuh, teknik sampel jenuh. Di mana sampel jenuh itu misalnya populasinya kurang dari 30, maka kita mengambil keseluruhan sampel itu tadi menjadi sampel, keseluruhan objek itu tadi menjadi sampel, yaitu besarannya 30. Jadi kalau populasinya 30, maka kita teknik pengambilan sampelnya itu dengan cara teknik sampel jenuh, di mana populasi diambil secara keseluruhan untuk dijadikan sampel. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya sampelnya lebih dari 30 atau dikatakan 560. Nah, ini saya contohkan yang 560 ya, karena tadi populasinya yang kita lihat ini ada 560 siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu populasinya. Nah, ini sampelnya untuk menentukan pengambilan sampel. Bentar. Untuk menentukan pengambilan sampel, karena sampelnya lebih dari 30 atau sampelnya itu 560, di sini saya contohkan dengan rumus Lopin. Jadi di mana N sama dengan N besar per 1 tambah N dikali margin error kuadrat. Ini ada penjelasan tentang N itu apa. N kecil itu adalah ukuran sampel, itu yang mau kita cari. Kemudian N besar itu adalah ukuran populasi, sedangkan E kecil itu adalah derajat toleransi atau derajat kebebasan. Biasanya itu ada derajat kebebasan 0,01, 0,05 sampai 0,0
10, tergantung kita mau mengambil yang mana tentang derajat kebebasannya. Nah, jadi tadi kita masukkan rumus, populasinya tadi ada 560, karena ukuran populasi 560, maka kita masukkan rumusnya 560. Kemudian kita tambah 1 ditambah 560. Ini tadi kan N ya. Ini N, jadi dia ini tadi 560, baru kemudian margin errornya atau error termnya itu 0,05 dikuadratkan, berarti ini dia 0,05 dikuadratkan. Nah, setelah itu nanti baru dia diturunkan 0,05 kuadrat itu adalah 0,0025, karena dia sudah dikuadratkan 0,0025. Kemudian kita lanjut lagi, karena ini perkalian dan penjumlahan, maka otomatis kita akan melakukan akan melakukan perkalian terlebih dahulu. Jadi 560 dikali 0,0025 itu dapatnya 1,4. Ya, 1,4. Baru kemudian 1 ditambah 1,4 hasilnya 2,4. Baru 560 dibagi 0,24. Hasilnya 233,3. Karena di belakang koma belum mencapai 5, maka sampelnya adalah 233. Nah, inilah sampelnya. Inilah sampel yang harus kalian teliti. Inilah yang harus kalian bagi kuesionernya. Inilah yang harus kalian bagi. Jadi kuesioner itu dibagi ke 233 orang. 233 orang siswa yang ada di objek penelitian kita. Nah, sampai sini ada yang ingin kita diskusikan? Pak, Nisa belum paham di kerangka pemikiran, Pak. Di kerangka pemikirannya, sebentar. Di kerangka pemikiran di mananya? Itu kan objek permasalahan yang variabelnya dari penelitian terdahulu itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Gimana? Suaranya bingung. Kerangka pemikiran itu objek permasalahan yang variabelnya itu sudah ada dari penelitian terdahulu atau dari apa tadi? Belum paham. Oke, yang di ini ya. Nah, jadi kerangka pemikiran itu kita buat berdasarkan judul yang mau kita teliti. Misalnya di sini judulnya mau diteliti itu pengaruh motivasi belajar dan reward terhadap prestasi belajar. Nah, berarti kan variabel penelitian itu, variabel bebasnya itu ada 2. Ini dia, variabel bebasnya. Motivasi belajar ini 1, kemudian reward ini 2. Ini X ya. X1 dan ini X1 dan ini X2. Oke, baru variabel terikatnya itu adalah prestasi belajar, itu Y. Nah, ini variabel terikat. Jadi kalau variabel bebas ini dia bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak kita lakukan penelitian. Nah, tetapi variabel terikat ini variabel yang hanya bisa dipengaruhi oleh variabel yang mau kita lakukan penelitian, variabel bebas ini tadi. Nah, dia tidak bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya karena dia sudah terikat dengan variabel bebas, yaitu motivasi dan reward. Gimana, Anissa? Masih di unmute. Jadi Pak, objek permasalahannya itu adalah variabelnya itu ya Pak? Objek permasalahan. Objek permasalahannya adalah variabelnya. Iya. Jadi nanti kita lihat sebelum kita menentukan judul atau sebelum kita menentukan variabel, itu makanya biasanya kita disuruh baca jurnal tentang
Apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan penelitian, variabel-variabel apa sebenarnya yang mau kita masukkan dalam penelitian kita. Nah, itu kita biasanya akan disuruh mencari jurnal yang mirip ya, yang mirip bukan sama persis. Bisa sama persis, tetapi biasanya itu yang kita jumpai itu yang mirip. Nah, yang mirip misalnya yang mirip itu seperti kita mau meneliti judulnya itu seperti ini tadi, pengaruh motivasi belajar dan reward terhadap prestasi belajar. Nah, tetapi kita mau cari yang sama, ternyata yang muncul itu hanya ada pengaruh reward dan mungkin X satunya lain terhadap prestasi belajar. Nah, itu kan bisa kita baca yang tentang rewardnya. Sebenarnya apa sih masalah di reward pada jurnal itu? Nanti bisa dicatat dulu di buku atau di sele-sele. Nah, sebenarnya apa permasalahannya? Terus nanti kita cari lagi kemudian, rupanya ada lagi kita nemu motivasi belajar X1-nya, kemudian yang X2-nya lain lagi variabelnya. Variabel terikatnya tetap prestasi. Nah, kita lihat lagi motivasi belajar itu sebenarnya di penelitian itu apa permasalahannya. Nanti kita catat lagi. Nah, biasanya permasalahan itu tidak jauh beda dengan permasalahan yang mau kita lakukan penelitian. Kalaupun sama, mungkin nanti objeknya kita berbeda, objeknya berbeda. Kan misalnya kalau kalau misalnya dia penelitian sebelumnya itu ada judulnya kayak gini, tapi sekolahnya itu bukan di MTS TPI Gunung Melayu, tetapi mungkin dia objek penelitiannya itu di misalnya di kita katakan di mana ya di MAM sekolah Muhammadiyah misalnya gitu, sekolah Muhammadiyah Mandala gitu. Nah itu bisa dia dijadikan sebagai bahan acuan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di sekolah aliyah di Muhammadiyah yang ada di Mandala. Nah, itu bisa menjadi ajuan bagi kita untuk melakukan atau untuk melihat permasalahan apa sebenarnya yang timbul. Apakah itu juga timbul permasalahan yang sama di MTS TPI Perkebunan Gunung Melayu. Nah, itu juga bisa menjadi suatu bagian dari acuan untuk kita melakukan penelitian selanjutnya. Gimana, Nisa? Iya, Pak, paham. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin diskusikan? Ada yang ingin kita diskusikan? Nanti kita ada tugas. Tugasnya itu yaitu membuat suatu judul penelitian, kemudian nanti baru selanjutnya tentukan variabel X1, X2 atau variabel bebasnya, kemudian tentukan juga variabel terikatnya. Setelah itu tentukan permasalahannya, baru kemudian kita buat juga hipotesis penelitian, dan kita juga buat populasi, sampel, dan cara teknik penarikan sampel. Nanti tugasnya itu bisa berturut ya. Jadi nanti ketika kita UAS tugas itu aja yang dikumpul. Nanti misalnya setelah itu nanti kita melakukan pengujian data. Nah, nanti pengujian data nanti saya kasih tutorialnya atau langsung nanti saya tutorialkan. Di-download atau di-install SPSS-nya. Nanti kita langsung melakukan pelatihan bagaimana sebenarnya mengolah data dengan menggunakan SPSS. Ada yang ingin ditanyakan?
masalah hipotesis, kerangka pemikiran, populasi, sampel, kemudian penentuan sampel. Ini paham ya? Pak, saya kurang Pak, yang bagian derajat toleransi, Mas. Gimana suaranya? Bocor. Yang penentuan sampel rumus ini, Pak, yang bagian derajat toleransi. Yang Itu mana? angkanya itu dari mana kita dapatkan, Pak? Yang Derajat toleransi. penentuan derajat toleransi. Bentar saya cari dulu. Oh, yang 0,05 ya derajat kebebasan ya. Itu biasanya kalau derajat kebebasan itu dia ada, nanti bisa dilihat di buku statistik, biasanya di balik di buku statistik itu ada dia derajat kebebasan. Biasanya kalau 0,01 itu biasanya untuk kedokteran yang dia tingkat error termnya atau tingkat apa namanya? Tingkat kegagalannya itu hanya 0,01%. Nah, tetapi kalau biasanya sosial humaniora atau penelitian seperti pendidikan dan ekonomi itu pakai yang 0,05 sampai 0,6 sampai 0,9 atau 0,10. Nah, itu biasanya ada di buku statistik. Nanti kalian kalau beli di buku statistik itu ada di belakangnya. Begitu Deva. Deva tadi ya? Iya, Pak. Ya, Deva. Tapi memang kalau misalnya ini semakin dia banyak populasinya, misalnya populasinya 1000, itu dia semakin kecil nanti dapat sampelnya. Nah, tetapi semakin sedikit populasinya, maka dia semakin banyak sampel yang ditentukan atau didapat. Misalnya populasinya ada 1000. Nah, maka ini nanti kita hitung, kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya. Nah, itu nanti sampelnya akan dapat kurang dari 200, mungkin 99 atau mungkin bisa jadi juga 50-an. Nah, jadi semakin sedikit populasinya, maka semakin banyak sampelnya. Tetapi ketika populasinya tinggi, maka makin sedikit sampelnya. Jadi, Pak, yang populasinya tinggi terus sampelnya sedikit, itu apa akurat, Pak? Akurat. Kalau masalah akurat tidak akurat, itu tergantung kuesioner yang kita racik. Jadi dalam menentukan kuesioner kita harus paham terlebih dahulu tentang indikator penelitian. Maka kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan tentang indikator penelitian. Sebenarnya bagaimana sih untuk mencari indikator penelitian? Kan begitu. Bisa didapat dari jurnal-jurnal atau bisa didapat dari penelitian terdahulu tentang indikator penelitian. Nah, dari indikator tersebut, maka kita buatlah suatu pernyataan atau suatu kuesioner untuk kita sebarkan. Nah, setelah nanti kuesioner tersebut kita sebarkan, maka nanti kita akan menguji per masing-masing variabel. Nanti akan kita lakukan pengujian tentang variabel-variabel yang masing-masing yang sudah kita sebar. Nah, nanti kalau misalnya tidak valid, maka itu bisa kita buang indikatornya. Jadi bisa kita buang, tidak kita masukkan yang memang dia benar-benar valid aja. Baru kemudian nanti kita olah secara keseluruhan. Nah, begitu dia prosesnya, Deva. Oh, ya, baik. Ya. Jadi kalau misalnya populasinya itu 30, itu tidak bisa ya diuji dengan rumus Slopin, tapi kita cara penarikan sampelnya dengan sampel jenuh aja. Jadi sampel jenuh itu di mana jumlah populasi keseluruhan itu diambil menjadi sampel. Nah, ini tadi dia, di sini dia. Jika populasi kurang dari 30 atau sama dengan 30, maka teknik penarikan sampelnya ini, maka teknik penarikan sampelnya maka teknik penarikan sampelnya disarankan dengan menggunakan sampel jenuh, di mana teknik pengambilan sampel mengambil seluruh jumlah populasi yang ada. Nah, jadi kalau dia biasanya dia 30 itu misalnya 29 atau 28.
Itu kalau kita paksakan untuk melakukan penelitian, maka itu akan banyak data-data yang dikatakan berpenyakit atau tidak normal. Nah, nanti kan sebelum sebelum ke sana kita melakukan pengujian, kita harus cek dulu data itu sudah normal atau sudah valid atau belum. Ketika belum valid, maka kita akan uji ulang kan gitu. Nah, begitu ya. Kalau misalnya kurang dari 100 atau 30, kurang dari 30 atau sama dengan 30 itu disarankan untuk menggunakan teknik pengambilan sampelnya itu dengan sampel jenuh, di mana jumlah seluruh populasi itu dijadikan sebagai sampel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, jadi tugas kita per hari ini ya, per tanggal 4 Desember, nah itu membuat suatu judul penelitian, menentukan suatu judul penelitian. Atau pertamanya itu, sebentar. Nah yang pertama, tugas kita itu permasalahan dulu. Apa sebenarnya permasalahan? Ini susah ya nulisnya. Permasalahan. Nah, baru yang kedua itu adalah membuat kerangka pemikiran. Terus yang ketiga itu menentukan hipotesis. Terus yang keempat itu adalah menentukan populasi. Yang kelima, teknik penarikan sampelnya menggunakan apa? Teknik penarikan sampel. Baru yang keenam, sampelnya berapa? Oke, jadi ini tugas kita yang pertama itu kita disuruh buat untuk membuat permasalahan penelitian. Sebenarnya apa masalah penelitiannya? Kemudian muncullah dia kerangka pemikiran dari permasalahan tersebut. Sebenarnya apa kerangka pemikirannya? Bagaimana sistem kerangka pemikiran? Kemudian setelah buat kerangka pemikiran, baru dia muncullah hipotesis. Bagaimana hipotesis penelitiannya? Setelah itu baru muncullah dia populasi, diperkirakan aja populasinya berapa. Nah, saran saya populasinya lebih dari 500 ya, biar kita lihat apakah memang benar apa yang saya katakan, bahwasanya semakin banyak populasinya maka semakin sedikit sampel yang kita dapatkan. Nah, saran saya populasinya lebih dari 1000 nanti. Populasinya lebih dari 1000, kemudian teknik penarikan sampelnya itu kita coba dengan rumus Slopin yang seperti saya paparkan tadi, baru yang terakhirnya adalah sampelnya, berapa sampelnya dari hasil hitungan teknik Slopin itu tadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan masalah materi kita dan tugas. Ada, paham semua? Paham ya? Insya Allah paham, Pak. Insyaallah paham ya. Ini yang off cam paham ya? Takut saya nanti nggak kedengaran pula apa yang saya sampaikan untuk tugas. Insya Allah, Pak.
Paham, Pak. Paham. Oke, mungkin nanti tugas ini nanti bisa dibuat di dalam Microsoft Word. Mungkin nanti di akhir pertemuan, mungkin sebelum 1 minggu sebelum ujian tengah semester, mungkin saya suruh paparkan satu persatu. Nah, juga nanti selanjutnya kita ada tugas untuk pengolahan data. Setelah tugas pengolahan data, kita lihat apakah data itu normalitas atau kita melihat tentang uji validitas, uji normalitasnya, kemudian bagaimana pengaruhnya. Nah, nanti kita sampai di situ. Nah, itu nanti semua dipaparkan satu persatu. Oke. Jika tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, saya anggap semua yang sudah paham. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya izin leave duluan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk.